Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada pertemuan kali ini kembali saya akan membahas tentang kecemasan ya. Mengapa demikian? Karena asam lambung dan kecemasan ini akan selalu mengiringi ya teman-teman ya. Dimana kalau kita bisa mengendalikan keduanya, maka insya Allah kita akan sembuh ya. Dalam artian kita mampu mengendalikan atau mengatur pola makan kita, sekaligus kita mampu menguasai pikiran kita, maka itulah yang dinamakan dengan perbaikan diri ya. Menuju apa? Menuju kesembuhan. Tetapi teman-teman harus ingat ya, bahwasanya kecemasan ini tidak akan bisa hilang 100% ya. Karena bagaimanapun kecemasan adalah bagian dari diri kita ya. Itu adalah reaksi alami dari pikiran kita, nggak akan bisa kita hilangkan ya. Sebagaimana kita nggak bisa menghilangkan senyum, tertawa, sedih, gembira, kegirangan, kemudian perasaan ketakutan ya, ataupun rasa mengantuk ya, ataupun rasa percaya diri, rasa berani. Nah, semacam itu ya, itu adalah dimensi-dimensi dari pikiran kita. Kita nggak akan bisa menghilangkan kecemasan itu karena dia adalah bagian dari emosi kita ya. Semoga teman-teman paham ya. Lantas kecemasan model apa yang harus kita kendalikan ya? Yaitu kecemasan yang mengiringi sakit lambung kita. Itu yang harus kita perhatikan ya. Bahwasanya jangan sampai kecemasan yang mengiringi sakit lambung ini terlalu kita pedulikan banget ya. Karena itu adalah hal yang wajar ya. Intinya teman-teman jangan pernah beranggapan ya bahwasanya sakit lambung ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Itu intinya. Bukankah itu yang membuat teman-teman cemas kan? Tidak bahaya ya. Dalam pengetahuan saya selama tahun ke-7 saya berdampingan dengan sakit lambung ini, saya selalu mendapatkan informasi ya bahwasanya memang sakit lambung ini adalah ada apa ya, penyakit yang berhubungan dengan kerumitan ya, kerumitan pikiran kita ya, kemudian juga dipengaruhi oleh makanan kita ya, dan juga dipengaruhi satu yang paling penting adalah penurunan fungsi dari lambung kita yang memang setiap tahun ya, seiring berjalannya usia kita pasti akan mengalami penurunan ya. Itu teman-teman. Jadi harus teman-teman sadari ya, nggak harus teman-teman ini memaksakan lambungnya kembali seperti waktu umur 15 tahun ya. Itu saja. Itu yang membuat saya ini berdamai dengan kecemasan itu. Ya, dia memang nggak bisa hilang dari diri saya. Yang harus saya fokuskan adalah memilih makanan yang baik, kemudian memiliki pola pikir yang baik, kemudian memiliki pola hidup yang baik. Itu saja. Memilih makanan yang baik sudah jelas sekali saya terangkan di video-video channel saya. Kemudian menjaga pola pikir yang baik, salah satunya sesuai yang saya jelaskan barusan. Yakin bahwasanya lambung ini bukan penyakit yang berbahaya. Dia hanya efek dari salah makan kita ya, kemudian efek dari kerumitan pikiran ya, kecemasan kita karena rasa sakit karena kita salah makan tadi. Paham kan tentang alur berpikirnya? Jadi ini alur berpikir yang harus teman-teman pahami. Kecemasan yang kita alami ini tidak usah terlalu dipikirkan bagaimana cara mengobatinya, cara berkonsultasi dengan dokter jiwa, masuk ke psikolog atau yang lain. Tidak usah seperti itu teman-teman. Itu akan justru akan memperparah. Karena apa? Teman-teman sudah memvonis diri sendiri sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa ya. Gangguan lambung oke, tapi gangguan jiwa no. Ingat itu ya. Udahlah, bagusin makan ya.
Kalau makannya bagus, cocok, nggak bentrok sama lambungnya, tentu pikiran juga enak ya. Kalau masalah pikiran gimana Bang? Loh, coba teman-teman tanya pada diri sendiri, pernahkah dulu memiliki masalah yang jauh lebih berat dari sekarang ini? Pasti teman-teman mengalami kan, di masa-masa dulu, seperti dikejar-kejar penagih hutang, contohnya, itu kan juga pusing, tapi teman-teman lambungnya tetap enak. Punya masalah di pekerjaan, bertengkar dengan teman, atau punya konflik dengan keluarga, konflik dengan tetangga, adalah konflik dengan pimpinan di tempat kerja, ataupun ada masalah-masalah yang lain yang sekiranya saya yakin itu lebih berat daripada masalah yang teman-teman pikirkan saat ini. Tetapi apa? Lambung teman-teman kan baik-baik saja, bukan? Nggak ada masalah. Tapi sekarang kenapa ya? Justru dengan masalah sedikit saja kita sudah merasakan sakit ya. Berarti apa kesimpulannya? Karena lambung tadi yang nggak kita urus, karena kita nggak sadar bahwa lambung kita sudah fungsinya tidak seperti dulu lagi ya. Lambung kita mulai milih-milih ya. Ini adalah pemahaman yang harus teman-teman miliki. Jadi sekarang meskipun salah makan atau apa-apa, lambungnya sakit, ya sudah, nanti juga betul sendiri ya. Kasih obat, kemudian pelajari kalau lambungnya ini sudah nggak seperti dulu lagi. Udah, itu aja kuncinya ya. Kalau teman-teman ini berfokus pada cemasnya, itu akan semakin cemas ya, karena dia bagian dari kita ya. Bagaimana mungkin kita menghilangkan alis kita, menghilangkan organ tubuh kita ya. Kita itu sama cemas itu loh, sudah satu paket kita dengan kecemasan itu ya. Kok fokusnya di cemas terus, inginnya happy terus ya, mana bisa nggak cemas? Kita kalau kena silet kita udah ketakutan, udah keringetan. Kita menginjak paku pun demikian, sama ya. Itu adalah bagian dari diri kita. Yang harus kita atasi adalah sumber penyebab kecemasan itu keluar dari mana? Kan dari lambung. Itu ya teman-teman, cara alur berpikir berdamai dengan kecemasan ya. Rangkul dia, jadikan dia sebagai sahabat. Ya memang mau nggak mau kecemasan itu akan menjadi sahabat kita sampai kita nggak ada, sampai selama kita hidup. Ya sudah, kenapa harus berfokus di situ dan fokus di cemasnya? Fokus memperbaiki pola-pola makan, kemudian cara berpikir yang benar, memperbaiki hubungan sosial ya, meningkatkan kualitas kinerja kita. Kalau kita bekerja di perusahaan ya sudah, yang baik-baik aja gitu. Kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi bekerja, ya sudah, cari pekerjaan yang lain, berwira swasta, membuka usaha, menjadi entrepreneur atau yang lain-lain ya, akan selalu ada jalan kalau teman-teman kreatif ya. Tapi kalau teman-teman berfokus pada kecemasan melulu, itulah jadinya kita berfokus pada sesuatu yang tidak nyata, yang hanya bayang-bayang. Pikiran kita melompat terlalu jauh, padahal kita hidup di hari ini, tapi kita sibuk memikirkan bagaimana kalau 5 tahun ke depan, bagaimana dengan anak saya, istri saya, ini orang tua saya, bagaimana. Ingat bahwasanya kita juga boleh-boleh saja memikirkan orang lain ya, tetapi kita juga harus ingat bahwasanya kita juga harus memperdulikan diri kita sendiri. Itu ya. Wajar kalau kita ini khawatir kalau ada apa-apa dengan anak kita, kelak besok seperti apa gitu ya. Wajar sekali seperti itu. Saya juga seperti itu. Saya juga seorang ayah, sebagai seorang suami, juga sebagai seorang anak. Wajar kalau saya punya kekhawatiran terhadap orang tua saya nanti bagaimana, istri saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana. Seperti itu. Semuanya malah seperti itu. Kalau kita ikutin terus, nggak akan ada habisnya. Kenapa? Yang kita hadapi adalah bayang-bayang. Kita nggak tahu gitu. Yang terbaik adalah menjalani hari ini dengan syukur itu ya. Kita syukur aja. Karena apa? Kita nggak akan bisa merubah masa lalu yang sudah terjadi. Dan kita juga hanya bisa menebak-nebak dan memperkirakan apa yang terjadi di akan datang. Semuanya sudah nggak jelas, semuanya nggak pasti, nggak jelas, dan kita nggak tahu ya. Sedangkan masa lalu itu
dia sudah lewat, dia sudah terjadi. Masa lalu nggak akan bisa melukai kita, dan masa depan juga nggak akan melukai kita. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum terjadi. Yang ada adalah hari ini. Ayo hari ini kita syukuri, meskipun perut mules, kepala keliengan, dada sesak, sudah kita jalani hari ini dengan apa adanya, dengan semampu kita, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yuk sama-sama dengan saya, kita semuanya berjuang. Jangan sampai teman-teman melihat bahwa diri teman-teman ini yang paling sial, punya masalah lambung, kayak paling merana di dunia. Ingat, semua teman-teman yang lihat di jalan, kayak ini saya di pinggir jalan nih, nah itu ada orang lewat, ya ada orang lewat lagi. Semua membawa ujiannya masing-masing, ya termasuk diri saya. Orang yang lewat, diri saya, kemudian siapa semua yang kalian temui, semua membawa ujian masing-masing. Nggak ada orang yang nggak punya ujian. Selama dia masih berdiri menjejakkan kaki di bumi ini, semua pasti ada ujiannya. Yang teman-teman lihat hanyalah sekilas, ya, hanya ketika dia enak atau ketika dia pamer status di WA yang bagus-bagus, yang enak-enak. Semua punya ujian, ya. Jangan pernah iri dengan kondisi orang lain. Saya jamin kalau teman-teman nggak merubah pola pikirnya, maka akan terus-terusan sakit, terus-terusan pusing, ya, terganggu kejiwaannya. Sudah, fokuslah pada diri sendiri, kemudian fokuslah kepada orang lain semampunya, ya. Fokus pada diri sendiri. Yang paling satu, paling pertama, paling penting dan pertama dan utama adalah memperbaiki kedekatan kita dengan Tuhan. Sudahlah, kalau itu sudah kita lakukan, Tuhan atau Allah ini, ya, nggak akan tutup mata. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha berilmu, maha mengasihi, maha menyayangi. Pasti nggak akan tutup mata dengan perjuangan yang kita lakukan. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Makanya itu, ayo tetap positive thinking. Meskipun dompet tipis, meskipun perut lagi mules, sudah, inilah hidup kita. Terima, ya. Bahkan kalau saya sendiri, saya nggak memimpikan, ya, saya ini yang berapa tahun lagi saya kaya, anak saya akan jadi apa kalau setelah lulus sekolah nanti. Takut gitu, serem sekali, ya. Iya, kalau sesuai yang kita perkirakan. Kalau enggak, bagaimana? Sedangkan hidup ini bukan milik kita. Kenapa harus kita atur banget sehingga kita sampai sakit semacam ini? Yuk, mulai saat ini kita perbaiki pola pikir kita. Karena apa? Semuanya berawal dari pola pikir, ya. Pola makan pun itu berawal dari pola pikir, ya. Kalau pola pikir kita salah, pola makan kita juga akan salah. Kalau pola pikir kita salah, pola hidup kita juga akan salah. Contoh pola hidup itu apa? Kayak mulai mengatur jam tidur, suka begadang, suka main game, itu kesalahan pola hidup. Masih suka apa namanya ini, apa itu, kayak jenis apa, ngeslot, nah suka seperti itu, suka apa, selingkuh, main perempuan, mengkhianati istri, korupsi, kemudian berbohong, berkhianat, ya semua pelanggaran itulah. Itu adalah kesalahan dari pola hidup yang diawali dari kesalahan pola pikir. Itulah teman-teman, ya, pola pikir ini adalah akar dari memperbaiki kehidupan kita, juga sekaligus akar memperbaiki pola makan kita. Kalau kita ini masih punya masalah lambung kayak saya ini, ya, terus nggak ada selesainya, pokoknya terus belajar gitu, ya. Karena apa? Kondisi lambung kita tiap hari itu juga berubah, semakin tua akan semakin menurun, ya. Seperti itu, pahami lambung Anda, kenali lambung Anda. Kalau memang sudah nggak cocok lagi makan apa namanya ini, seperti yang pedas-pedas, lada, merica, ya sudah tinggalkan. Sudah nggak cocok lagi makan rujak, ya sudah tinggalkan, ya. Seperti itu aja, cari belajar. Nah itu, ya, hanya itulah ikhtiar kita untuk menjadi manusia yang sehat lahir dan batin, ya.
jangan sekali lagi memimpikan bahwasanya ingin sekali ke poli jiwa itu ya. Kita masih bisa kok mengatur sendiri secara pribadi. Cukup dengan apa? Sabar dan sholat. Allah sendiri sudah menunjukkan ya bahwa jadikan sabar dan sholat sebagai jalan keluarmu. Sabar dan sholat. Dan Allah juga berfirman ya, innallaha ma'as-shabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lihat keterkaitan ini. Oke. Jadikan sabar dan sholat sebagai jalan keluarmu ya, sebagai usahamu. Sabar dan sholat. Sedangkan sabar sendiri itu bersama Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-shabirin. Ya. Mengapa demikian? Mengapa kita harus sabar? Ya karena sudah kita nggak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah kita tertimpa sakit semacam ini, ya sudah, harus kita ikhlaskan, kemudian kita ikhtiarkan. Kemudian kita sembuh, kemudian sakit lagi, ya sudah, adanya seperti itu. Kita kan masih hidup, mau apa lagi kalau nggak menerima itu? Mau menerima dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, gulung-gulung di pasir. Nah, kita kan harus sabar, bukan? Sabar itu akan semakin kuat kalau dilengkapi dengan sholat. Karena apa? Sholat adalah bentuk penghambaan diri dan kesadaran kita bahwa kita ini adalah hanya seorang hamba. Itu sebenarnya Allah sedang menuntun kita menuju kebaikan, cuma kita nggak sadar. Lewat apa? Lewat penyakit ini. Kalau udah sakit semacam ini, mau ngelakuin dosa, bisa nggak? Mau nakal-nakal ya, mau jadi jagoan, perutnya buat lari gitu aja sudah mules ya, mau tengkar sama orang, baru tengkar sama anak aja jantung sudah berdebar-debar, debat sama istri ya, nggak enakan itu aja udah gemeteran gitu, mau nantangin orang gitu, mau yang aneh-aneh ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.